Sorry, are you sure the source text is complex sentence? Yang pertama mana? Itu kan ada dua di kalimat di eh, bahasa sumber kan ada dua kalimat. Nah, kenapa? Kalimat pertama yang di bahasa sumber, sementara itu orang-orang yang ada dalam rekaman VCD tersebut diyakini adalah para pelaku pengoboman di Jimbaran, Bali. Itu sementara bukan ini loh Bu, bukan conjunction. Ada yang ingat yang kita bahas minggu lalu? Cohesive. Yes. Saya kan sudah. Yes, but yeah, but it's not talk about the chronological like first, no, but I already sent to you list of cohesive markers and one of that function they talk about meanwhile. Ada yang baca link yang saya kirim? Apa fungsi meanwhile di situ? Oh my god, no! Meanwhile is no. Oh my goodness. Mengurutkan itu first, second, third, that's the chronological order. Membandingkan itu however, I mean we don't discuss about this word. Bukan, saya bilang meanwhile ini tidak ada kita bahas minggu lalu. Tetapi saya kan sudah ada kirim list dari penggadean. Oke, okay. Okay, this is your task. This is your task. Meanwhile, what's the function here? Because I already sent to you the list of cohesive markers. Cari arti meanwhile ini di sini apa? Karena saya kan ada kirimkan kan? Nggak usah sekarang, nanti aja. Nah, soalnya ini waktunya nanti kita terlalu lama. Kecuali itu tidak sama dengan meanwhile. Pokoknya saya tunggu besok. Cari arti meanwhile ini di list yang saya kasih. Saya udah kasih listnya kan, cohesive markers kemarin. Ada kan? Ada atau tidak yang saya posting di grup? Ada atau enggak? Ada kan? Belum dilihat. Padahal saya udah postnya dari beberapa hari yang lalu. Nah, oke, so I just pokoknya listnya saya ada upload, ada ini post di grup, bisa di download, bisa dilihat nanti, dan ada di situ juga beberapa fungsi dari cohesive markers, oke? Jadi ada seperti yang kemarin. Bukan yang saya diskusikan dan saya bagikan di slide, no. Ada satu link saya post sama kalian, contoh-contohnya. Nggak ada ya? Ben- nggak ada ya? Oke, kalau begitu nanti ini selesai ini saya kirimkan dan cari fungsi dari meanwhile ini di situ dan untuk dipahami. Oke? So ya, yeah. Di sini ini hampir sama dengan yang slide tadi. Di kalimat bahasa sumbernya dia dibagi menjadi dua. Karena kalau ini digabung menjadi satu dan tidak ada full stop atau tidak ada tanda titik, kita baca kalimat ini juga gimana ya? Membacanya juga ngos-ngosan karena nggak ada berhenti, dan struktur kalimatnya juga sudah jadi tidak sesuai dengan struktur di bahasa Indonesia. Oke? Nah, ketika diterjemahkan ke bahasa Inggris, ternyata dia bisa digabungkan menjadi satu kalimat karena tidak mengurangi meaningnya. Walaupun dia dipakaikan ditambahkan kata meanwhile dan who. Who di sini kita sudah pasti tahu. Who di sini refers to what?
Who ini mengacu ke kata mana? Ya, ya benar, person maksud saya. Benar. Maksudnya who ini maksudnya siapa ini di sini? Menggantikan, ya, para pelaku bom Bali, benar. Nah, kalau tadi kan case-nya di slide sebelumnya, kalau bahasa Inggris itu kan dibalik di bahasa sumber dia dibuat complex sentence, dan di bahasa sasarannya dijadikan simple sentence, ya kan? Jadi dibagi dua kalimat kan? Ya nggak, tadi yang di slide berikutnya? Ya, ini kan tadi. Oke. Nah, di sini kebalikannya, di sini dia dua kalimat dijadikan menjadi satu. Bisa lihat perbedaannya? Oke. Di sini bahasa sumbernya kan satu kalimat. Nah, ketika diterjemahkan dia menjadi dua sentences. Bisa? Let's see another example. Nah, di sini malah dibalik, di bahasa sumber dia yang ada dua kalimat. Ini kan ada tanda titik nih. Dan kemudian diterjemahkan menjadi satu kalimat dengan bantuan penambahan cohesive devices and then uh, personal pronoun. Bisa dilihat? Halo? Halo Bandung. Nah, jadi seperti yang sudah saya bilang tadi, yang sudah saya katakan, tidak selamanya kalau dia di bahasa sumber dia kalimat kompleks, dia harus kalimat kompleks juga di bahasa sasaran. Tergantung struktur bahasa dan kelaziman, dan juga ya struktural bahasa di bahasa sasaran yang kita tuju. Selama dia meaningnya masih pas dan masih cocok, masih berkaitan dengan teks sumber, it's fine. Mau buat satu kalimat, mau buat dua kalimat, it's okay. Tetapi kalau memang dia bisa dijadikan satu kalimat dengan tambahan conjunction atau mungkin cohesive devices, so just make it one sentence. Tapi kalau memang tidak memungkinkan untuk membuatnya satu kalimat, nggak apa-apa dibagi menjadi dua. Jadi bisa dilihat di sini perbedaannya, dari bahasa sumber dari dua sentence diganti menjadi apa ini? Menjadi berapa kalimat? Oh my god, no, it's one sentence. Yes, yes. Yang di sini dari satu dari satu diganti menjadi, nah, udah bisa dipahami. Nah, itu tentang complex sentence. Don't forget to see the meanwhile, okay? I will send it later. Yeah, okay. I'll go to the next slide. So this is like a construction of sentence also that we need to focus tonight. Let's open page 7.12. 7.12. Maybe we can make it faster because we just have 10 minutes more, right? .12 ada yang sudah dapat kalimat upaya pemerintahan, kalimat pertama di paragraf ke-6. Tolong Ibu Rini bisa baca, Bu? Oke. Ibu Rini bisa baca? Iya. Okay. Okay. So construction of sentence means here that how do you put the word correctly? Jadi kalau dalam construction of sentence itu adalah maksudnya bagaimana kita menempatkan kata itu dengan tepat ketika kita menerjemahkannya. Bisa lihat di sini ada perubahan tempat. Di dalam bahasa sumber bahasa Indonesia, mereka meletakkan kata signifikan di last sentence. See? Tetapi di dalam bahasa sasaran
Relatively significant mereka letakkan di tengah. Dan konfliknya itu di akhir. Sementara di bahasa sumber, konfliknya itu ada di tengah. Bisa dilihat? Jadi, kalau kita menerjemahkan ini word per word, kita pasti meletakkan signifikan ini di akhir. Ya kan? Karena kita menerjemahkannya kata per kata. Tetapi karena kita menerjemahkan secara communicative translation, kita menerjemahkan sesuai dengan meaning, so kita harus pay attention to the place, in which place we have to put. Di tempat yang mana yang kita harus tempatkan kata-kata itu supaya meaningnya pas. That's the meaning of construction of sentence. Okay? Dalam bahasa Inggris, memang pada biasanya relatively significant seperti ini, adverb, ini disebut adverb, biasa lebih sering ditempatkan di tengah kalimat. Tetapi kalau dalam struktur bahasa kita, bahasa Indonesia, kata-kata signifikan yang mau mengacu ke adverb biasa ditempatkan di akhir. Oke? Bisa dimengerti di sini? Tidak? Ya, pergantian tempatnya. Itu yang ngomong tidak siapa? Mbak Arina ya? Yang mananya nggak mengerti Mbak Arina? Dipindah-pindahinnya. Itu sih masalah kalau memindah-mindahkan ya memang harus banyak baca lagi dan sering melihat struktur-struktur tata bahasa atau grammar dalam bahasa Inggris gitu. Semakin banyak membaca dan melihat terjemahan-terjemahan pasti semakin oke. Kalau cuma mendengar saya berbicara, ya nggak. Kenapa? Kenapa? Construction of sentence itu struktur kalimat. Maksudnya struktur kalimat. Kalau dalam bahasa Indonesia kan kita lihat di sini konflik dia diletakkan di tengah, signifikan itu diletakkan di akhir. Tetapi di struktur bahasa sasaran, bahasa Inggris, biasa mereka menempatkan adverb, relatively significant. Adverb plus adjective mereka letakkan di tengah. Dan noun seperti ini, that conflict mereka letakkan di akhir. Walaupun iya, menurut tata bahasa dan struktural di bahasa sasaran, walaupun ini tempatnya dirubah atau diganti, maknanya tetap kita bisa mengerti. Dan itu masih related, masih berkaitan dengan bahasa sumber. Begitu. Jadi ini bukan asal diletakin, suka-suka hati, letakin di tengah aja, letakin di akhir gitu, bukan. Ini sesuai dengan struktur bahasa dan meaningnya itu kalau kita baca kita masih dapat gitu. Oke? Bisa ini? Halo Mbak? Halo Mbak Arina? Nah, dan satu hal lagi, ada beberapa kata yang seperti kita sudah ketahui yang dia diterjemahkan tidak ada padanan katanya dalam bahasa Indonesia dan ini disebut borrowing. Ini kata pinjaman dari bahasa Inggris seperti conflict. Ya ini pinjaman atau borrowing. Conflict, dia kan dalam bahasa Inggris juga conflict kan? Kita tidak punya padanan kata konflik dalam bahasa Indonesia, jadi kita secara directly menerjemahkan konflik ini. Begitu juga dengan signifikan. Bisa dilihat? Jadi jangan berusaha nanti wah ini kan konflik, kita harus cari kata yang pas. Jadi berusaha mencari padanan kata. Dia dalam bahasa Indonesia sulit ditemukan padanan kata untuk borrowing word. Ini namanya borrowing word. Artinya kita langsung pinjam atau secara langsung mengadopsi atau menggunakan kata tersebut. Kata dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia gitu. Karena nggak ada padanan katanya dalam bahasa kita. Oke? Yes. Mbak Arina saya belum dengar suaranya tadi. Udah ya? Oke ini ya? Oke. Ya. Ini sebenarnya hanya untuk exercise tapi masih mau mengerjakan sebentar. Ini jam berapa nih sekarang? Udah 00 ya. Ini sih hanya untuk exercise aja, bagaimana proses penerjemahannya istilah-istilah ini, karena ini kan termasuk istilah-istilah dalam security and defense.
Tapi kalau mbak-mbaknya mau melihat sekarang, oke. Atau ini ada di buku. Kita hanya mau lihat proses penerjemahannya. Atau mau dikerjakan pribadi atau gimana? Ini hanya 2, 4, 6, hanya 7 dan ada di buku kok ininya. Bagaimana proses menerjemahkan singkatan-singkatan. Ya, Dewan Perwakilan Rakyat misalkan di enggak bahasa Inggrisnya apa, hanya itu sih sebenarnya. Dan kalau memang ada terjadi pergeseran atau ya pergeseran seperti yang kita bahas, silahkan disebutkan di sini kayak yang transstability, prevalence atau apa, boleh disebutkan. Tetapi kalau tidak mengalami proses tersebut, jangan dipaksa harus dibuat juga gitu. So ini tugas atau gimana? Atau kita bahas sekarang? Soalnya udah jam 12 juga kan? Saya rasa. Halo Ibu. ini ada di buku dan saya rasa ini nggak terlalu sulit. Ini hanya untuk teman-teman supaya nanti, ini kan karena kita berbicara tentang defense and security. Saya tidak, kalau ini terserah, kalau memang mau dikirim pas ini barengan dengan Mbak Weekly Journal 2, it's fine. Saya nggak masalah. Karena ini hanya untuk latihan mbak-mbak semua. Karena kan ini kita harus ada paham dong istilah-istilah di defense and security itu apa aja. Karena kita bahas tentang topik itu. Jadi ketika nanti kita menerjemahkan seperti FPI atau KPK atau yang lain, kita bisa tahu bagaimana proses menerjemahkannya. Oke? Boleh? Boleh ini ya dikirim atau dikirim pas Mbak Weekly Journal juga atau gimana? Sama Mbak Weekly Journal 2? Oke. Oke, ada yang bisa jawab pertanyaan dari Mbak Arin? Siapa tuh yang suketi? Iya, kalau kalau mau kalau mau iya boleh ya Ibu Rini, terima kasih sudah mengayomi murid-murid yang lain. So, terima kasih Ibu sudah mengerti perasaan saya. No, no, I'm okay. I'm really happy. I'm really happy with you. Really, honestly. So, okay, before we close this class, let's talk about TTM 2, because I said that we have like presentation or review. Jadi bagaimana ini, pribadi atau per group? So let's decide now. So you still have like maybe 2 weeks or no, like 3 weeks more, right? 3 weeks lah, ya kan? 2 weeks? 10 April kan? It's 29 and then it's around, okay, it's around 2 weeks. Yes. So okay, it's why? Okay. So yeah, if you don't attend the class, so it means that I need to give you another assignments, because it's not fair. It's not fair if if your friend have a presentation but you don't do, right?
Yeah, so yeah, I will think it over about your assignment. So for those that will come, jadi ini yang akan datang. Jangan semua jadi alasan nggak datang dong karena kita ada presentasi. No ya, harus datang ya. Iya, maksud saya, iya, kalau Mbak saya ngerti. Maksud saya jangan jadi teman-teman yang lain. Kita presenta Iya, kita 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 cuman ini presentasi dan review. Jadi bukan harus gimana ya. Jadi teman-teman ininya aduh ada presentasi no, tapi jangan juga jadi asal-asalan, harus dipersiapkan juga. Maksud saya kasih yang terbaik tapi bukan berarti sangat penuh tekanan untuk presentasinya no. Kita sekalian diskusi karena kan itu mbak-mbak kan ini mau UAS ya, kalau nggak salah ya. Iya kan ada UASnya kan habis. Iya, jadi maksud saya ini kita lakukan supaya mengingat kembali, mereview apa yang sudah kita pelajari dan semoga nanti di ujiannya ya berhasil gitu. Oke? Okay? Ya. So let's decide how many students that will come on TTM 2 dan kita bisa bagi modulnya sekarang supaya segera dibaca dan bisa dipersiapkan slide-nya. Yang benar-benar bisa hadir coba di absen dulu. Oke, saya baca satu-satu. Mbak Arik boleh hadir? Tidak ya? Oh, tadi yang ke Pingtung ya. Arina? Arnengsi? Nggak ada ya. Mbak Dede Dewi? No. Eni Nur Hidayanti? Oh, nggak bisa ya. Juminawati? Kenapa? Ada ini? Oke, jadi saya tulis saja dulu ya. Sebisa mungkin ini kan. Mbak Linda Sari? Iya, halo. Halo, yang manggil saya siapa nih? Halo, ya. Kenapa? Kenapa, Ibu? Mbak, ini Mbak Arnengsi. Oh, berarti saya ini dulu ya Mbak Arnengsi ya. Saya tulis dulu namanya ya. Oh, oke, oke, ya, ya, ya. Saya bukan saya jadi ini nggak sadar saya ikutan ini bisik-bisik juga sama mbaknya. Baju, oh baju apa tadi? Linda Sari, ikut ya. Linda Sari, halo, sudah tidur? Oke. Mustika? Mus Mustika, oke. Oke. Ibu Rini? Oh, nggak, Ibu Rini nggak bisa. Yulianti? Yulianti bisa nggak? Yulianti belum ini ya? Oh, oke, oke. Yusnita? Halo, Mbak Yusnita? Halo, nggak ada ya Mbak Yusnita ya? Oke, Yuli Ekawati bisa hadir? Kenapa Mbak? Bisa ya? Oke, oke. Saya udah budek kali ya. Yuli Ekawati, Elis Komaria. Halo. Oh, tapi kita TTM-nya tanggal 10, Mbak. Oh, gitu ya. Oke, oke. Oh. Oh, oke, oke, Bu. Oke, oke. Iya, iya. Oke. Oke, so we just have 6 people here. Kita hanya punya 6 siswa yang 6 ya. Saya ulang ya, Arina, Juminawati, Linda Sari, Arnengsi, Mustika, Yule Ekawati. Hanya ada 6.
Iya, cuma ada 6 orang. So for okay, for those students that you are not sure that will come or not, you have to, I mean, to confirm to me. Untuk siswa yang memang belum bisa kasih keputusan malam ini, saya tunggu sampai Senin depan terakhir kita TTM online di online ke-6 ya. Bisa? Bisa nggak kira-kira? Biar kita bisa bagi modulnya ya. Nah, jadi untuk Mbak yang 6 ini gimana? Mau kerja pribadi atau mau grup atau gimana? Di grup. Nah, ini kan ada 6 orang. Jadi saya kelompokin langsung aja ya, randomly ya. Oke, oke, Mbak Arina sama Mbak Mustika. Oke, Mbak Linda Sari dengan Mbak Yuli Ekawati, boleh? Oke, Mbak Juminawati dengan Mbak Mustika ya. Eh, oh, Mbak Arnengsi maksud saya. Jumina, kenapa? Kena, oh, Dede Dewi ya. Nanti saya tanya lagi ibunya Dede Dewi. Nah, oke, kalau memang bisa berarti berarti Ibu Yusnita sama Bu Dewi satu kelompok lagi. Berarti ada 4 grup. Oke. Nah, saya ulang, Mbak Arina dengan Mbak Mustika, Juminawati dengan Mbak Arnengsi, Yuli Ekawati dengan Linda Sari, Ibu Dede Dewi dengan Ibu Yusnita. Oke. Nah, ini kan ada 4 grup. Ada modul kita ada 12 ya. Modul kita ada 12 modul kan? Jadi saya harapkan satu grup bahas 2 modul aja, bisa? Kar Iya, kalau modul 1 dan modul 2 kan sebenarnya sama. Jadi itu hanya contohnya aja yang diperbanyak di modul 2. Tapi bahasannya sama, topiknya sama, modul 1 dan modul 2. Begitu juga 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 gitu. Jadi teman-teman silahkan pikirkan malam ini, saya kasih freedom, saya kasih kebebasan milih modul mana, dan tapi jangan sama. Jadi besok pagi silahkan inbox saya, kasih tahu kami mau presentasi modul ini Miss, kayak gitu. Atau saya aja yang nentuin. Saya tentuin aja. Ditentuin aja. Diten Yakin ditentuin atau pilih sendiri? Saya tentuin sendiri ya. Ya udah, saya tentuin sendiri. Oke. Saya tentuin sendiri ya. Oke, grup 1 Arina dengan Mustika, modul 1 dan 2. Oke. Grup 2 Mbak Juminawati dan Arnengsi, modul 5, 6. Oke. Juminawati dan Arnengsi ya, 5, 6. Untuk siapa yang belum ya? Linda Sari dan Ibu Yuli tadi ya. Modul 9, 10. Oke. Bisa 9, 10 ya. Yang terakhir Ibu Dewi dan Yusnita. Ibu Dewi dan Yusnita 11, 12 untuk minggu depan yang akan
nanti dia nggak cukup waktu ya untuk membuat ininya, jadi kita skip aja yang 11 12, 7 8 aja, 7 8. Oke. Kan tadi saya kasih freedom katanya ini ditentuin. Saya tentuin, mending saya miss. Saya itu ya, jadi oke. Oke, kita kita putusin. Saya ulang sekali lagi biar diingat. Mbak Arina dan Mbak Mustika kelompok 1 modul 1 dan 2, Mbak Juminawati dan Mbak Arnengsi kelompok 2 modul 5 6, Mbak Linda Sari dan Ibu Yuli grup 3 modul 9 10, Ibu Dewi dan Bu Yusnita grup 4 modul 7 dan 8. Oke? Got it? Cukup jelas ya? Yeah. If you have any questions, regarding to this presentation, kalau ada pertanyaan tentang presentasi ini, you can send me message through Facebook to my inbox. Mungkin bingung mau buat gimana bentuknya, boleh ditanyakan sama saya. Oke? Okay? Yes. You use PowerPoint. Okay? So, because we just have 2 hours, so maybe like only 15 minutes per each group, okay? Hanya 15 menit aja presentasinya. 10 sampai 15 menit, okay? Okay, so I think today it's it's already enough today, and then we will have a class next week again. And thanks a lot for all your contribution, and yeah, for all discussion and sharing. And yes, I'll do it tonight. I will send it to our group, the link, and then don't forget to do this exercise, and don't forget to send your biweekly journal, the second biweekly journal. Okay. And before I close, is there any questions? No? Okay. So thanks a okay. Yeah. Okay. So thanks again, and then hopefully that you have a sleep well tonight, and yeah, bye bye, good night. Bye. Yes. Yeah, you too guys, bye.